Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tugas pertama agenda kedua Laksar CPNS pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SSTM Kes. Nama saya Juraida, unit kerja UPTD Puskesmas Telukara, golongan 2, profesi bidan. Pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik menurut undang-undang adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Jelas bahwa ASN adalah salah satu penyelenggara pelayanan publik yang dikuatkan kembali dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa salah satu fungsi ASN adalah pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Pelayanan Publik Pasal 4, penyelenggara publik berasaskan kepentingan hukum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan, ketetapan waktu, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berbagai literatur administrasi publik menyebutkan bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, berkeadilan. Dari penjelasan di atas, terdapat 3 unsur yang paling penting dalam pelayanan publik. Dalam konteks ASN yaitu, penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN birokrasi. Penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholder atau sektor privat. Keputusan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Membangun budaya pelayanan prima. Budaya pelayanan oleh ASN akan sangat menentukan kualitas pemberi layanan kepada masyarakat. Budaya akan berdampak positif terhadap kinerja organisasi dengan mekanisme sebagai berikut. Budaya pelayanan akan berjalan dengan baik apabila terbangun kerja intim di dalam internal organisasi. Pemahaman tentang pelayanan prima. Pemberian pelayanan prima akan berimplikasikan pada kemajuan organisasi. ASN sebagai pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Menurut Undang-Undang ASN Nomor 10, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina pegawai dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada pasal 33 Undang-Undang Pelayanan Publik secara jelas mengatur mengenai perilaku pelaksanaan pelayanan publik, termasuk ASN, dalam penyelenggaraan pelayanan publik yaitu adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal dan tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut, profesional, tidak mempersulit, patuh kepada perintah atasan yang sah dan wajar, menjunjung nilai akuntabel dan integritas instruksi penyelenggara, tidak membocorkan informasi, dokumen yang wajib dirahasiakan, terbuka dalam mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan,
tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana, tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi jabatan dan atau kewenangan yang dimiliki sesuai dengan kepantasan, tidak menyimpan dari prosedur. Beberapa fundamental pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Pelayanan publik diselenggarakan oleh pajak yang dibayar oleh warga negara. Pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa yang akan datang. Pelayanan memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan warga negara sebagai manusia, akan tetapi berfungsi untuk memberi perlindungan bagi warga negara. Nilai berorientasi pelayanan dalam Core Values ASN. Berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 20 tahun 2021 tanggal 26 tahun 2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi informasi pengolahan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, pemerintah telah meluncurkan Core Values nilai dasar ASN berakhlak dan Employer Branding bangga melayani bangsa. ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN sebagai suatu profesi berlandasan pada prinsip sebagai berikut: nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan untuk sesuai dengan tugas kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalisme jabatan. Panduan perilaku kode etik dari nilai berorientasi pelayanan sebagai pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan tugas sehari-hari yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Terima kasih. Setelah mendapatkan materi tentang berorientasi pelayanan, maka saya akan implementasikan di tempat kerja saya sesuai dari nilai-nilai berorientasi pelayanan, yaitu 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Yang pertama adalah penerapan dari memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan kebidanan di puskesmas. Ketika ibu hamil datang melakukan pemeriksaan di puskesmas, seorang bidan memberikan salam dengan senyum dan menanyakan kebutuhan ibu hamil tersebut. Yang kedua adalah penerapan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Setelah mendapatkan informasi tentang kebutuhan ibu hamil, bidan melakukan pemeriksaan dan memberikan konseling dan terapi sesuai kebutuhan ibu hamil tersebut. Kemudian yang ketiga, penerapan melakukan perbaikan tiada henti. Bidan meminta kepada ibu untuk mengisi angket dan memasukkannya ke kotak saran yang telah tersedia di puskesmas. Terima kasih.